bahwa beriman itu dengan cara apapun. Tuhan memanggil setiap orang itu dengan cara apapun. Jadi pertumbuhan iman pun terjadi, terutama jangan pernah lupa lewat peristiwa demi peristiwa. Itu yang menumbuhkan iman kita. Jadi pertumbuhan itu bisa pertumbuhan maju, bisa juga pertumbuhan mati, gitu ya. Jadi belum tentu bahwa setiap peristiwa demi peristiwa itu membuat perkembangan iman kita lebih tambah, belum tentu. Karena ada peristiwa demi peristiwa yang membuat kita makin lama makin tidak percaya kepada Tuhan. Bisa juga, terjadi juga. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk berbicara bagaimana mendampingi iman anak-anak kita. Apalagi tadi Bapak Rio mengatakan bahwa ini kebanyakan keluarga muda yang masih punya anak kecil-kecil, katakanlah masih bisa didampingi gitu ya. Kalau sudah high school itu kan susah banget gitu ya. Senangnya melawan kontra. Dan saya pun senang sekali sharing tentang mendampingi iman anak-anak. Kenapa? Karena saya punya latar belakang yang cukup sangat saya syukuri di dalam keluarga saya. Walaupun awalnya memang waktu saya sebagai anak kecil, saya jengkel sekali dengan ayah saya. Ayah saya itu rajinnya melebihi seorang pastor. Jadi ayah saya itu rajin setiap hari ke gereja. Rajin sekali Legio Maria. Rajin sekali pelayanan di gereja. Maka anak-anaknya itu harus juga rajin ke gereja, rajin pelayanan, aktif di gereja. Itu waktu itu membuat saya jengkel. Betul sekali. Membuat saya enak. Membuat saya harus menghentikan kesenangan-kesenangan saya. Apalagi kalau hari Minggu, saya ingat sekali jam 11.30 itu ada film favorit saya. Waktu saya SD, Jungle Gyms. Saya suka sekali film itu. Tapi kalau udah jam 11.30, ayah saya langsung berkata, kok Legio, Legio, ayo Legio. Tidak pernah saya selalu tersenyum, ayo kita Legio. Tidak pernah. Saya selalu cemberut. Bibir saya selalu monyong sampai bisa diberi pita bibir saya ini. Tetapi rupanya buahnya baru saya panen setelah saya dewasa. Setelah adik-adik saya dewasa pun akhirnya mensyukuri punya ayah yang begitu disiplin dalam hidup doa. Sungguh membentuk kami. Jadi saya punya ayah tidak membiarkan iman anak-anaknya berkembang liar. Ini bagus. Jadi saya mempunyai ayah yang membentuk iman anak-anaknya. Bukan tipe ayah yang membebaskan anak-anaknya. Terserah. Kamu mau doa, terserah. Mau tidak doa, terserah. Saya bukan punya tipe orang tua seperti itu. Saya bersyukur. Bukan punya tipe orang tua yang senang disenangi anak-anaknya. Bukan. Tapi memang ayah yang mengerti kapan harus disiplin, kapan harus keras, dan kapan harus bernegosiasi. Oleh karena pembicaraan kita sedikit-sedikit tentang bagaimana tahap-tahapan, maka lebih baik saya memberikan sedikit paparan di dalam screen supaya saudara-saudaraku lebih mengerti apa yang ingin saya jelaskan. Jadi mendampingi iman anak-anak adalah tanggung jawab pertama dan utama dari setiap orang tua. Dalam ensiklik Gratitium Educationis, artikel ketiga dikatakan, orang tua adalah pendidik yang pertama dan terpenting. Jadi gereja menyadari bahwa peran orang tua tidak bisa digantikan.
entah oleh pembantu, entah oleh guru. Enggak. Jadi jangan sampai Anda membiarkan, sekali lagi, anak Anda tumbuh liar. Jadi anak kita harus diarahkan, dibentuk imannya. Kenapa? Karena iman itu dasar. Ingat, anak ini akan membangun pola hidupnya, moralitasnya, mentalitasnya, semangatnya, kepercayaannya dari apa? Dari iman, dari iman. Maka kalau dasarnya saja tidak jelas gitu ya, imannya sebagai dasar ini tidak kokoh kuat, maka mentalitas, moralitas, estetika, etikanya pun tidak akan pernah terbentuk. Mana mungkin bangunan akan kokoh kuat kalau dasarnya tidak kokoh kuat. Maka gereja mengatakan orang tua adalah pendidik pertama dan terpenting bagi setiap anak. Bahkan kalau kita berguru kepada kitab suci, mari kita lihat Injil Lukas. Saya hanya baca dalam kerangka memperlihatkan tanggung jawab pertama dan penting ini. Lukas bab 2 sebetulnya ayat 21 sampai dengan 40. Tetapi mari kita lihat beberapa ayat saja. Ayat 21. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Dan ketika genap waktu penantian, pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret. Anak itu, Yesus, bertumbuh besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Bukan hal kebetulan bahwa selama 30 tahun Yesus berada bersama Maria dan Yosef. Jadi lihat, rencana Allah untuk menyelamatkan manusia itu tidak instan, tidak langsung jadi. Enggak. Yesus pun berproses untuk menjadi manusia. 30 tahun di tangan siapa? Di tangan ayah dan ibu yang sangat-sangat baik sekali. Memang tidak banyak sekali yang dituliskan di dalam kitab suci tentang masa kecil Yesus. Namun kalau kita lihat jadinya Yesus seperti apa, pasti kita bisa mengerti bagaimana Yesus dididik. Bukankah demikian? Kalau kita melihat seorang anak yang tidak punya sopan, seenaknya sendiri, bertamu tanpa permisi, duduknya di atas kaki ngangkang seperti ini, kita bisa mengerti anak ini dididiknya di hutan belantara. Jadi lihat bahwa 30 tahun dikatakan di dalam kitab suci, selama 30 tahun apa yang terjadi? Anak itu bertambah besar, semakin kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi lewat kata-kata itu saja, kita sudah bisa mempunyai bayangan betapa cinta Maria dan kedisiplinan Yosef membentuk Yesus. Jangan kita bayangkan, Anda langsung ngomong, namanya Yesus kan Tuhan. Halo, Yesus sungguh manusia dikala berada bersama Maria dan Yosef. Ingat, dalam teologi gereja Katolik, Yesus tidak pernah pura-pura jadi manusia. Allah sungguh menjadi manusia
Inkarnem, inkarnasi itu berarti apa? Masuk ke dalam kedagingan, masuk ke dalam kemanusiaan. Maka kita bisa melihat Yesus menangis, bagaimana Yesus tergerak hatinya, karena ia sungguh merasakan apa yang ada dalam hati setiap manusia yang dia jumpai. Nah, tantangannya sekarang itu apa? Tantangannya bahwa di dalam Familiaris Consortio yang terbaru, kasih orang tua itu merupakan elemen dasar dan sumber yang menentukan kualitas peran orang tua sebagai pendidik. Jadi kalau orang tuanya itu seperti apa dulu? Kalau orang tuanya adalah orang tua yang terlalu banyak terluka oleh orang tuanya dulu, dan dia belum mengolah, maka tanpa sadar dia akan menyakiti anaknya. Sebab tanpa sadar, di bawah sadar, itu akan menjadi sebuah pola. Gua dulu dididik dengan tempeleng. Gua dulu dididik dengan bego-bego. Maka sekarang tanpa sadar, gua juga akan mendidik anak saya seperti itu. Ini pola. Jadi kualitas orang tua seperti apa? Kalau kualitas orang tuanya cuek, kalau kualitas orang tuanya, gue udah ngelahirin kamu, yang penting gue udah ngebesarin kamu, gue udah ngasih uang kepada kamu, itu udah cukup, lu sekolah, gue sekolahin di tempat yang baik, Fred, mau apapun silahkan, apa yang kamu butuhkan, saya cukupi. Tetapi untuk waktu, kualitas waktu, perhatian, cinta, saya tidak kasih, maka hasilnya kita akan bisa tahu anak seperti apa yang akan dihasilkan. Jadi menjadi pendidik yang baik itu tergantung dari kualitas orang tuanya seperti apa. Kalau kualitas orang tuanya juga, udahlah ke gereja, itu perlu nggak perlu, penting nggak penting. Iman Katolik itu ya nantilah, lu pentingnya nanti kalau mau kawin baru penting lah, mau mati baru penting lah. Maka nggak aneh, anak-anak pun akan punya pola pikir yang sama. Maka tidak jarang orang-orang ke gereja hanya 2 kali kawin dan mati. Mati pun karena dibawa oleh saudaranya dalam peti mati. Gitu ya. Jadi karena apa? Karena merasa penting dan tidak penting hidup beriman. Kualitas orang tuanya. Dan di dalam kualitas kasih, tentunya jangan pernah lupa, di dalam keluarga kasih itu hanya bisa diwujudkan dalam apa? Komunikasi. Komunikasi antara anak dan orang tua adalah hal yang sangat penting. Karena tanpa komunikasi akan sangat sulit menciptakan suasana yang penuh kasih dalam keluarga. Bayangkan kalau komunikasinya cuma ditulis lewat kertas. Pak, besok mau makan apa? Kasih, ditulis, ditaruh di kulkas. Lalu bapaknya ngomong, terserah. Lalu jawabnya, istrinya juga tulis lagi, oh ya sudah. Lalu besoknya nggak ada makanan apa-apa. Loh kok nggak ada makanan-makanan? Katanya terserah. Ya terserah tuh makan apa saja. Oh saya pikir tuh terserah tuh mau makan boleh, nggak mau makan boleh juga. Nggak lihat. Gitu. Karena apa? Karena tidak ada komunikasi. Akhirnya salah tafsir. Salah berbicara. Jadi pembicaraan komunikasi itu adalah cara kita untuk mengungkapkan hati, perhatian, sayang. Bahwa saya memikirkan kamu. Itu komunikasi. Dan memang saya jamin komunikasi akan menjadi sulit sekali kalau kita berhadapan dengan orang yang susah. Komunikasi akan menjadi susah sekali kalau kita berhadapan dengan orang yang pernah melukai saya. Komunikasi akan menjadi sulit kalau kita harus ngomong dengan orang yang menjengkelkan. Saya kalau di biara, waktu di biara dengan banyak juga, dengan banyak frater, senang sekali.
Kalau jengkel dengan frater ini, ya sudah gua cuekin. Saya ngobrol dengan frater ini. Dia juga nyuekin saya. Ya udah, kita saling diam-diaman. Waktu frater seperti itu jalan. Sekarang setelah jadi pastor, tinggal berdua di pasturan, gua jengkel sama dia. Terus ngomong sama siapa? Ngomong sama Cecek. Ya enggak lah. Jadi bagaimanapun saya harus menghadapi saudara saya, ya sudah, tidak ada pilihan lain. Harus buka komunikasi. Akhirnya tanya, makanannya enak enggak? Lalu dia jawab, enggak. Oh ya sudah. Udah diam lagi, kita makan. Tadi kamu kemana? Ada kematian. Oh ya sudah diam lagi. That's it. Jadi memang komunikasi itu hanya bisa lancar, hanya bisa menjadi sebuah komunikasi yang formatif, yang menarik kalau ada kasih, Tapi kalau hanya ada kekecewaan, kalau hanya ada kemarahan, kejengkelan, selalu akan muncul apa? Tembok. Dan Bapak Paus selalu berkata, jangan bangun tembok di mana-mana. Bapak Paus selalu menganjurkan kita untuk selalu membangun jembatan, bukan tembok. Jembatan. Bangun jembatan. Artinya apa? Bangun relasi. Dalam Familiaris Consortio nomor 14 dikatakan dengan kelahiran anak maka pasangan suami istri dipanggil untuk menjadi orang tua bagi anaknya dan untuk menjadi tanda yang kelihatan akan kasih Allah bagi anak-anak mereka. Jadi anak itu mengenal kasih Allah yang melalui perhatian cinta orang tuanya. Itu yang pertama. Saya masih teringat sekali kalau takut saya selalu teriaknya pada siapa? Ibu. Nah kepada bapak. Kalau kepada bapak, ditempelin saya. Karena saya anak pertama. Anak pertama nggak boleh cengeng. Anak pertama harus menjadi contoh yang bagus. Anak pertama tidak boleh takut. Anak pertama harus berani. Saya anak pertama. Jadi kalau saya takut itu panggil, Bu, temenin Bu. Saya masih ingat waktu jam 2 pagi, saya mau kencing. Itu saya panggil, Bu. Ya, ibu tuh membangun toh ibu. Bu, aku mau kencing. Ya sudah, ayo jalan. Aku takut, Bu. Iya, ibu bangun. Lalu ibu saya bangun. Saya kencing sambil ngeliatin ibu. Bukan ngeliatin burung, tapi ngeliatin saking takutnya. Gitu ya. Jadi, kehadiran ibu itu kekuatan bagi saya. Kehadiran ibu membuat saya makin sadar bahwa Allah itu selalu memandang saya. Bahwa Allah itu selalu perhatian pada saya. Jadi ini. Jadi kita pertama-tama memperlihatkan kepada anak-anak bukan semata-mata doa, tetapi kenyataan Allah adalah kasih itu seperti apa. Bukan ajaran. Dalam FC 17 dikatakan keluarga adalah persekutuan kasih dan persekutuan kehidupan yang tugasnya adalah menjaga, menyatakan, dan menyampaikan kasih. Maka gambaran kasih Allah kepada manusia dan kasih Kristus kepada gerejanya menjadi jelas. Jadi dilihat gereja begitu menekankan, maka keluarga seringkali disebut sebagai gereja mini, persekutuan Allah yang kecil. Karena di dalam keluarga, kasih itu membuat saling menjaga, menyatakan, dan menyampaikan kehadiran Allah satu sama lain. Begitu indah pada saat saya melihat kakek dan nenek saya. Di usia ke-90 tahun beliau, waktu tinggal di lereng Gunung Merapi. Kebetulan kakek nenek saya di pihak ibu itu berasal dari Muntilan. Ada di lereng Merapi. Saya waktu di seminari itu kalau libur pulangnya ke rumah kakek. Kakek dan nenek itu tinggal berdua. Jadi kalau sudah sore sekitar jam 5:30, mereka hanya menyalakan satu lampu sentir saja.
Lalu mereka duduk berdua. Kakek hobinya adalah apa? Merokok, cerutu, lalu minum teh panas, legi, kental. Dalam bahasa Jawa, nas, gitel. Panas, legi, kental. Nenek di samping hobinya apa? Nyusur. Nyusur itu apa ya? Itu tuh yang sirih, itu makan sirih, lalu dengan bakau yang besar, diem. Lalu mereka sore itu saling melihat berdua, nggak banyak ngomong, cuma saling memandang, sudah diem, diem lagi, sibuk masing-masing, tetapi kehadiran mereka seperti mengungkapkan kasih. Jadi kalau kakek mau pergi, nenek langsung tanya, mau kemana? Dalam bahasa Jawa, toh Arab ngendi? Neng WC, melu po, gitu ya. Jadi dia selalu bertanya, mau ke WC, mau ikut apa? Gitu ya. Jadi sungguh menjadi sebuah kepedulian. Kalau kakek ada di depan, nenek ada di belakang sedang membuat misalnya masak air, kakek sedang di depan mendengarkan radio. 15 menit sekali saya itu mendengarkan. Kong, itu memanggil Eyang Kakung. Kong, dijawab dari jauh. Ya. 15 menit kemudian, Eyang Kakungnya panggil Yang Putri. Yang Ti, ya. Udah. Suara itu sudah menyatakan mereka saling memperhatikan satu sama lain. Itu lihat. Bahwa di tengah keluarga, kasih itu adalah tindakan yang kelihatan dari kehadiran Bapa, dari kehadiran Tuhan. Masalahnya adalah persoalan dalam hidup berkeluarga apa? Masalah cinta. Sebagian orang ini di dalam surat gembala dari Bapak Paus yang lain, Amoris Laetitia berkata apa? Sebagian orang mencintai dengan cinta yang mementingkan diri sendiri. Mudah berubah-ubah dan cinta diri seorang anak yang egois. Sebuah cinta yang tak terpuaskan, yang berteriak atau menangis ketika gagal mendapatkan apa yang ia inginkan. Kadang-kadang yang lain mencintai dengan cinta remaja yang ditandai dengan permusuhan, kritik pahit, dan suka menyalahkan orang lain. Terjebak dalam emosi dan fantasi mereka sendiri. Orang-orang seperti itu mengharapkan orang lain mengisi kekosongan mereka dan memenuhi setiap keinginan mereka. Jadi hati-hati di dalam keluarga pun kadang-kadang ada orang tua yang cintanya nggak tumbuh berkembang. Cintanya seperti anak-anak. Jadi kalau marah, teriak, nangis, nggak suka. Atau cinta seorang remaja, hobinya ngeritik saja. Setiap pasangannya melakukan apapun selalu dicela. Mau ke undangan, lihat istrinya pakai lipstiknya merah terlalu tebal, langsung, wah udah bibir besar, pakai lipstik kayak gitu, makin besar, doer, nggak seksi tahu, itu lihat. Lalu saking istrinya jengkel, di atas merah, di bawah langsung pakai lipstiknya berbeda warnanya. Lalu suaminya berkata, pakai lipstik kok kayak traffic light, beda-beda warnanya, gitu ya. Semua selalu dicela, gitu ya. Istrinya pun tidak mau kalah, kamu makin tua, bukan makin banyak rambutnya, malah makin botak aja, gitu ya. Terus semuanya disalahkan. Saya nggak menyindir ya Pak Rio, saya hanya mengungkapkan kenyataan saja. Jadi hati-hati. Seolah-olah cinta remaja itu puas kalau sudah mengungkapkan apa yang menjadi unek-uneknya, apa yang menjadi kejengkelannya. Demi kepuasan. Jadi kritik itu bukan demi sebuah kebaikan, tetapi kritik itu demi kepuasan dan seringkali demi menyakitkan pasangannya. Kita mengerti masalah ekonomi sekarang di zaman digital. Orang harus bekerja keras, betul. Suami istri bekerja, betul. Sehingga apa yang terjadi, kesempatan untuk bersama di tengah keluarga menjadi semakin terbatas. Kesempatan untuk bertemu. Saya supaya tidak bosan melihat wajah saya.
Beda dengan zaman dahulu waktu saya kecil. Waktu saya kecil itu ayah saya bekerja, ibu saya bekerja. Ayah saya tentara, angkatan udara. Ibu saya perawat di rumah sakit. Ibu bekerja dari pagi sampai siang atau kadang-kadang sore sampai malam. Atau bisa juga malam sampai pagi, tergantung shift-nya. Ayah seringnya pagi sampai dengan sore. Hanya yang menarik adalah apa? Walaupun ayah ibu bekerja, tetapi kami selalu punya waktu untuk bersama-sama kumpul, ngobrol. Saya teringat keluarga kami itu baru punya televisi sewaktu saya SMP. SMP, ayah baru bisa beli televisi, saking miskinnya. Gitu ya. Jadi baru beli televisi itu pun hitam putih. Masih hitam putih. Jadi karena waktu itu tidak ada televisi, maka apa yang terjadi? Kita duduk ngobrol. Dan ibu selalu pada saat sore ngobrol itu membuat kacang rebus, ubi rebus, kumpul ngobrol, cerita. Adik saya cerita, adik saya padahal ceritanya selalu sama-sama saja. Hal yang sama. Tetapi ayah selalu tertawa, bersuka cita. Dan apa yang terjadi di situ, rupanya karena cerita, karena berbicara, itu membentuk kami menjadi 4 orang anak yang rasanya saya yakin 3 adik saya pun adalah orang-orang yang pintar sekali bicara. Kami pintar mengekspresikan. Karena itu, sejak kecil diberi waktu. Ayah nggak pernah sibuk sendiri, ibu nggak pernah sibuk sendiri. Semua mendengarkan. Apalagi zaman dahulu kan belum ada handphone gitu ya. Jadi kami sungguh punya waktu untuk kebersamaan. Dan makan bersama pun malam hari selalu terjadi. Itu yang saya ingat. Dan ayah itu selalu mendidik kami, kamu doa, kamu doa, kamu doa. Belajar. Disuruh setiap anak untuk memimpin doa. Disitulah cara ayah untuk mendidik kami. Bagaimana akhirnya rupanya semacam ini membuat kami terbentuk di dalam Di dalam kebersamaan. Nah, sekarang beberapa persoalan saya tidak akan ini. Bagaimana tantangan di era digital ini? Mungkin kita tahu bahwa ada generasi anak-anak generasi Y, generasi Z, generasi Alpha. Karena generasi Alpha ini adalah generasi yang belum saya banyak hadapi, karena itu generasi anak yang setelah lahir di 2010. Yang sekarang banyak dihadapi kan 2020, berarti anak yang berusia 10 tahun. Jadi kita sedang menghadapi anak-anak generasi Z. Anak-anak generasi Z itu adalah anak-anak yang berciri khas apa? Pertama, generasi ini banyak berkomunikasi dalam dunia maya. Lihat anak-anak kecil sudah mahir sekali memainkan yang namanya handphone. Ngerti? Anak dibuat diam dengan memakai handphone. Anak langsung bisa ketawa-ketawa sendiri dengan handphone. Anak lebih bersuka cita berhadapan dengan handphone daripada dengan ibunya. Ini adalah menjadi pusat perhatian anak-anak generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang mahir dan tergila-gila dengan teknologi. Kenapa? Karena teknologi aksesnya cepat, mudah. Anak tinggal pencet-pencet, tulis, muncul semuanya. Maka anak-anak generasi Z senangnya berekspresi bebas melalui medsos. Anda mungkin akan kaget kalau membuka status Facebook anak Anda. Status anak Anda bisa seenaknya ngomong. Mama gue nyebelin banget. Kepo. Mama itu selalu cerewet di rumah. Ditanggepin sama teman-temannya. Mama gue juga sama, tahu nggak? Kayak gini, kayak gini.
Jadi mereka itu dalam tanda petik tanpa sadar senang sekali membongkar keluarga, membongkar aib keluarga sebagai status mereka gitu. Maka tidak aneh kadang-kadang ada aku kurang diperhatikan. Aku punya keluarga tapi kesepian. Itu lihat ekspresi mereka, pemberontakan mereka. Bahkan seringkali generasi ini adalah generasi yang tidak butuh diajari oleh orang tuanya. Kenapa? Karena apapun tersedia di bawah Google. Mereka tinggal klik saja, sudah langsung bisa dijelaskan apa yang kamu mau tahu. Dan generasi yang kita hadapi, generasi Z ini adalah generasi yang senang multitasking. Apa itu multitasking? Mereka bisa belajar, bisa baca buku, sambil ngedengerin headphone, sambil nonton film. Jadi 3 aktivitas mereka lakukan bersama-sama. Baca, dengerin, nonton. 3 hal yang berbeda. Bisa mereka lakukan bersama-sama. Nggak ngerti mana yang masuk, saya nggak tahu. Maka seringkali kalau saya melihat anak remaja belajar itu, dari jam 7 belajar sampai jam 8, yang dibuka tetap saja halaman itu. Karena mungkin di situ terus sibuk kemana-mana gitu. Belum begitu sambil makan makanan kecil, popcorn ataupun snack-snack gitu. Semua dia lakukan dalam waktu bersamaan. Maka tidak aneh anak-anak generasi Z adalah anak-anak yang sulit sekali fokus. Sulit fokus. Mereka nggak akan tahan. Suruh diam di gereja, 30-45 menit, apalagi 1 jam. Gitu ya. Malas. Maka tadi dikatakan hal yang tidak gampang dengan keluarga tadi untuk mendidik anak-anaknya setia ke gereja. Generasi Z cenderung kurang berkomunikasi secara verbal. Jadi cenderung egosentrik, individualis, ingin serba instan, tidak sabaran, dan kurang menghargai proses. Dan progres tentunya. Kenapa? Karena di dunia insan segala apa yang dia mau sekali klik saja sudah langsung ada. Apalagi kalau sinyalnya bagus, mereka langsung cepat mengakses apapun. Maka generasi Z kurang pandai bersosialisasi, kurang pandai berempati. Mereka kalau menulis sesuatu, bahwa itu sesuatu yang tidak nyaman, mereka nggak merasa, itu biasa-biasa aja, kenapa tersinggung? Mereka melihat sesuatu yang, hal yang wajar-wajar saja kalau ngomong nggak enak itu, gitu ya. Tanpa bisa merasakan perasaan orang lain. Sulit sekali untuk berempati. Sulit sekali untuk berbela rasa, bertenggang rasa. Kenapa? Karena sosialisasinya kurang. Karena anak terlalu fokus kepada dirinya dan gadget yang dia hadapi. Nah, sekarang mari kita lihat apa pedoman pastoral pendidikan. Bahwa tujuan pendidikan pertama-tama adalah membentuk anak menjadi manusia dewasa. Supaya bisa menyumbang nilai-nilai yang baik. Maka supaya anak menjadi dewasa, kita lihat aspek pendidikan itu, bukan hanya intelektual. Lihat, intelektual itu hanya merupakan 1 poin dari 6 poin lain. Maka tadi, menarik sekali kalau saya kembali kepada sharing yang diberikan oleh Bapak Agus tadi. Bapak Agus mengatakan, saya mau masukkan anak saya ke sekolah non-Katolik karena sekolah itu lebih bermutu. Misalnya, intelektualitasnya lebih baik. Oke, you get it and you lose the other. Jadi, engkau mungkin bisa mendidik anak Anda lebih pintar, betul. Tapi religiositasnya apakah terperhatikan atau tidak? Jadi jangan pernah lupa kita pun harus mendidik anak supaya bermoral. Artinya apa bermoral?
anak itu tetap punya rasa takut pada Allah. Anak itu saya tetap akan berbuat benar, walaupun tidak ada yang melihat. Ada orang atau tidak ada orang, saya akan memegang kebenaran. Itu moralitas. Kalau mentalitas itu artinya apa? Anak-anak itu adalah menjadi anak-anak yang tangguh. Tidak sedikit-sedikit give up. Tidak sedikit-sedikit quit, lari. Jadi mentalitas itu berarti apa? Anak itu dididik untuk berani terus maju. Saya berkali-kali cerita pengalaman kecil saya. Saya kan sudah bicara di beberapa pertemuan. Saya dianugerahi oleh Tuhan kemampuan otak yang kecil sekali, alias bodoh. Apalagi dalam hal hitung-hitungan, matematika. Saya menyerah dalam hitungan. Menyerah saya dalam hal matematika. Matematika saya itu selalu nilainya konsisten. 3, 4, 3, 4. Kalau beruntung 5. Kalau hoki banget 6. Jadi kalau saya pulang dengan angka 6 itu, waduh, saya langsung teriak-teriak. Ibu, ayah, nilai 6. Ayah itu, ya ampun, 6 aja senangnya kayak setan. Adik saya datang itu 10, 9, 10, 9. Kata saya, 6, hebat 6. Kata saya. Saya udah puas dengan angka 6. Walaupun kebanyakan ulangan selalu nilainya merah. Teman-teman, saudara-saudaraku, walaupun ulangan harian saya 4, 5, 3, 4, 5, tapi di rapot saya selalu dapat matematika 6. Nggak pernah merah. Apa rahasianya? Rahasianya adalah kalau saya sedang pelajaran matematika, saya lihat gurunya. Zaman dulu kan kalau menjelaskan pakai kapur, atau guru itu menjelaskannya pakai papan tulis, blackboard itu pakai kapur. Kalau kapurnya habis, saya lalu angkat tangan. Pak, kapurnya habis. Kok ambil ya? Ya, saya ambil. Kamu ambil ya kok ya ke ruang guru. Ya Pak, saya ambil ke ruang guru. Saya senang. Karena kalau duduk di situ pun guru menjelaskan saya nggak ngerti apa-apa. Saya lebih baik pergi. Saya ambil kapur. Nih Pak, oh bagus kok, baik. Lalu kalau zaman dulu kan guru itu selalu bawa buku tugas anak-anak toh. Kalau bawa buku tugas kan banyak sekali. Pada saat guru mau pergi, Eko langsung, Pak, Eko bawakan ya. Oh ya, bawakan kok, bawakan. Saya selalu bawakan. Kalau guru itu kelihatan sedang repot, saya bantuin. Tega guru itu ngasih ke gue angka merah di rapot? Nggak mungkin. Guru itu ngelihat, si Eko bodoh tapi baik. Ya sudahlah, 6. Mentalitas gue. Mentalitas. Intelektualitas boleh jongkok. Intelektualitas boleh didengkul. Tapi mentalitas saya di kepala. Jadi ini aspek lain. Ini aspek anak yang tidak mau kalah. Kultural. You're right. Anda sekarang tinggal tidak di Indonesia lagi. Tetapi apakah kultur-kultur orang Asia yang begitu indah, gotong royong, kepedulian, saling menyayangi, masih ditanamkan kepada anak-anak kita, menghormati, menyapa duluan. Kultural ini masih dibentuk atau tidak di dalam diri anak-anak kita. Walaupun betul bahwa anak-anak ini kelak akan tumbuh di negara yang berbeda. That's right. Jadi kultural itu bukan masalah bahasa. Kalau anak ini tidak akan pernah memakai bahasa Indonesianya karena dia sudah tinggal di Australia, ya sudah nggak perlu pakai bahasanya. Tetapi kulturnya masih, nilai-nilai kultural kita yang baik masih ditanamkan pada mereka. Religiositas. Bahwa religiositas itu apa artinya? Beda dengan agama. Jadi religiositas itu adalah kedalaman.
Religiositas itu adalah penghayatan hubungan dengan Allah. Jadi religiositas itu bukan perkara bahwa dia hafal Bapa Kami, hafal Salam Maria. Dia bisa, aku percaya, dia sudah pinter. Kadang-kadang ada orang tua yang bangga dengan anak-anaknya. Romo, dia baru kelas 4, sudah pinter mimpin rosario. It's okay, oke saja. Keagamaannya oke. Tetapi religiositas bukan seperti itu. Religiositas adalah seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Religiositas adalah seperti apa? Orang bisa menangkap kehadiran Tuhan. Ada sebuah pengalaman pada saat saya mengajak satu keluarga pergi ke Bromo. Kami naik mobil. 2 mobil, kebetulan karena saya senang setir. Itu keluarga orang-orang dewasa naik 1 mobil. Saya setir dan bawa anak-anak. Saya ingat waktu itu sore hari kami ke Bromo lewat Jati Jajar, Malang. Pada saat saya sore hari, mobil yang depan sudah cepat sekali. Saya pelan. Karena kita saya melihat ini melewati hutan jati. Dan saya sejak awal melihat anak-anak di belakang sudah tertidur. Jadi saya tinggal sendirian. Saya setel musik pelan-pelan. Di saat melewati satu tempat hutan jati, saya melihat tiba-tiba sinar matahari itu temaram. Indah sekali. Bagus. Lalu tiba-tiba ada kabut. Dan saya berhenti sejenak. Saya turun dari mobil, saya pinggirkan, saya keluar. Saya diam. Saya kagum dengan keindahan alam. Waktu saya lihat ke belakang, saya baru sadar anak-anak pun sedang terpukau melihat. Dan tiba-tiba ada satu anak berkata, wow, Tuhan itu hebat ya, Pastor. Menciptakan semua yang indah ini. Ini religiositas. Anak bisa bertemu dengan Tuhan di dalam kehadiran alam semesta. Di dalam kebaikan, di dalam keindahan. Itulah religiositas. Fisik, betul. Jadi kalau Anda punya anak laki-laki, tolonglah suruh olahraga. Kalau perlu bela diri. Saya juga kadang-kadang nyuruh anak-anak perempuan, lu ikut bela diri lu. Nanti kalau seenaknya dipegang sama laki-laki, kampleng, hajar, kalau perlu bunuh. Gitu ya. Jadi supaya bisa mempertahankan diri. Gitu ya. Jangan sampai dia diperalat oleh orang lain. Jadi ini membentuk aspek-aspek dalam pendidikan. Jadi sekali lagi, intelektualitas itu hanya 1 poin saja. Kitab Hukum Kanonik 795 mengatakan karena pendidikan yang sejati harus meliputi pembentukan pribadi manusia seutuhnya yang memperhatikan tujuan akhir dari manusia dan sekaligus kesejahteraan umum dari masyarakat, maka anak-anak dan kaum muda hendaknya dibina sedemikian sehingga dapat mengembangkan bakat-bakat fisik, moral, intelektual secara harmonis. Jadi semua poin-poin itu dibentuk supaya anak ini bisa bertanggung jawab dengan dirinya. Bisa bertanggung jawab dengan hidupnya. Jadi jangan sampai sedikit-sedikit orang tua yang ambil alih. Anak akan jadi seenaknya. Jadi kalau anak gagal, biarkan mereka bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Biarkan. Jangan langsung orang tua membackup. Akan jadi apa nantinya? Saya sangat sedih sekali. Ya memang itu haknya mereka ya. Hak orang tua yang duitnya banyak banget gitu ya. Ada anak yang mau usaha. Mama aku mau usaha ini, buka usaha gitu ya. Setelah buka usaha ini, beli alat itu, memperbaiki warung, tokonya besar. Tak lama kemudian tutup. Pindah usaha lagi. Ya orang tuanya sih hebat karena dia punya. Kasih. Tapi pertanyaannya apakah anak ini akan bertanggung jawab atau tidak? Jadi anak-anak sekarang itu terlalu dibuai
dibelai oleh fasilitas. Jadi karena semuanya sudah tercukupi, maka anak ini kurang semangat untuk fight. Maunya apa? Maunya kalau usaha langsung dapat konsumen yang banyak, langsung dapat untung yang besar. Mimpi. Nah, keprihatinan gereja adalah yang sering kita mengerti. Pendidikan selalu terarah kepada intelektualitas. Tadi yang dikatakan oleh Pak Agus juga sama. Sampai akhirnya kepekaan, solidaritas, nilai-nilai kemanusiaan kurang ditunjukkan, ditonjolkan dalam pendidikan. Maka sekarang bagaimana pendidikan menjadi pendidikan yang humaniora, yang humanis, supaya anak menjadi matang secara fisik, moral, emosional, dan spiritual. Pertama, sebagai tawaran, adalah anak sejak kecil harus dihargai, dihormat. Artinya apa dihargai? Bahwa setiap anak melakukan sesuatu hal yang baik harus dipuji. Karena apa? Pujian dari orang tua itu membuat self-esteem anak berkembang. Jadi kalau anak tidak percaya diri, kenapa? Jangan-jangan orang tuanya tidak pernah mengakui, tidak pernah menghargai. Jadi anak sampai minder, sampai nggak punya rasa percaya diri, karena mungkin orang tuanya tidak pernah mengakui keberhasilan kecil dari anak-anaknya. Keberhasilan kecil seperti apapun patut untuk dihargai, untuk diakui. Perhatikan anak-anak. Saya kebetulan kemarin baru pulang dari Jogja. Lalu saya tinggal di hotel, tentrem. Pas di tentrem itu lihat beberapa anak dengan keluarganya berenang. Lalu ada anak kecil. Anak kecil ini mau mencoba loncat dari pinggir kolam ke atas. Papa lihat aku, gitu ya. Untung papanya baik banget gitu. Papanya ngeliatin. Lalu anaknya loncat, pure, hore, pinter, dede bagus. Wow, that's good. That's good father. Mengakui. Di situ akan menumbuhkan self-esteem pada anak. Karena merasa dihargai. Saya ingat sekali, makin terpuruk saya sejak kecil ingin dihargai oleh ayah saya. Jadi rupanya karena saking kurangnya penghargaan ayah kepada saya, setelah besar pun saya tidak punya rasa sayang dan dekat dengan ayah saya. Gitu ya. Karena sejak kecil tidak pernah penghargaan. Ayah selalu menghargai adik-adik saya yang pinter. Saya itu pinter hal yang lain gitu, tetapi tidak pernah diakui. Maka sosok orang tua, jangan pernah lupa sosok orang tua adalah sosok Allah. Maka kalau sosok orang tua adalah sosok Allah, orang tua yang baik harus bisa mencari mutiara dari setiap anak. Anda punya 3 anak, tiga anak itu berbeda, punya kepribadian masing-masing. Yang satu diomongin pelan bisa nurut, yang satu diteriakin baru nurut, yang satu harus dikampleng baru nurut. Beda-beda, gitu ya. Jadi setiap anak punya karakternya masing-masing, punya mutiaranya. Sedih sekali waktu saya dibandingkan dengan adik saya, dibandingkan dengan tetangga saya, anak tetangga saya. Saya sedih banget. Saya akhirnya merasa makin minder, merasa tidak berharga bagi orang tua saya. Saya teringat sekali kalau pagi-pagi itu suruh bangun jam 5, saya paling susah bangun. Dan ayah itu selalu goyang-goyang. Bangun, lihat anak tetangga, pagi-pagi sudah bangun, rajin. Udah sapu-sapu, udah pel, kamu masih tidur, ayo bangun. Wah, tiap pagi itu refren bangun saya. Lihat anak tetangga, hebat, pinter, rajin. Kamu udah bodoh, malas. Akhirnya setelah saya jadi pastor,
anak tetangga yang dibanggakan ayah itu sudah nikah dan kerjaannya adalah apa? Cuma main gitar di gang dengan teman-temannya. Lalu saya pulang pakai kolar seperti ini. Ayah, lihat anak tetangga tuh gara-gara bangun pagi. Jadi kerjaannya sekarang cuma main band doang di situ. Nih bangun siang jadi pastor. Jadi saudara-saudaraku, Anda membandingkan anak Anda itu berarti apa? Anda menyakiti hati mereka. Saya kok panjang banget ya, ini terakhirlah capek saya ngomong terus. Jadi nanti tinggal ke Pariol. Yang terakhir adalah apa? Kemampuan anak untuk bertanggung jawab atas hal sehari-hari. Jadi anak jangan dibiarkan. Jadi anak harus punya tanggung jawab seperti apa hal kecil. Bereskan kamar kamu, bereskan spray, bereskan selimut. Itu tanggung jawab. Saya sejak kecil mempunyai tanggung jawab untuk apa? Punya semir sepatu ayah. Ayah kan tentara, sepatu harus licin terus. Sepeda, ayah naik sepeda, sepedanya harus bersih. Saya bagian yang membersihkan semuanya. Tiap pagi saya pompa untuk air tiap pagi. Itu tanggung jawab. Dan itu membentuk apa? Membentuk disiplin. Jadi tanggung jawab ini membentuk disiplin. Jadi anak itu terpola menjadi pola yang baik karena latihan bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab ini adalah sebuah bentuk supaya anak terpola hidupnya. Maka saya pun terbentuk, syukur kepada Allah, terbentuk rutinitas doa saya karena saya sejak kelas 3 SD masuk Legio Maria. Di dalam Legio Maria, saya harus berdoa setiap hari doa Tesera, Katena itu. Siapakah putri itu yang datang sebagai fajar menyingsing? Kemerah-merahan indah penaka bulan, dahsyat seperti laksana bala tentara yang siap sedia bertempur. Saya hafal. Setiap hari lakukan seperti itu. Dan ini membentuk saya untuk konsisten dalam hidup doa. Jadi tanggung jawab ini adalah sesuatu hal yang baik sekali untuk anak kita. Walaupun sekali lagi pasti anak selalu nego, pasti anak selalu ingin melarikan diri. Pasti anak selalu udahlah mama aja lah, mama kan mama baik, ayo mama yang lakuin. Selalu akan seperti itu, membiarkan. Akhirnya saudaraku, Bapak Paulus berkata apa? Ini terakhir. Bapak Paulus, Yohanes Paulus kedua mengatakan, ajarkan anak tentang nilai dasar kehidupan manusia. Yaitu apa? Menghargai setiap orang bukan karena apa yang dimilikinya, tetapi karena pribadinya. Jadi tolong ya, maaf Bapak Ibu, tolong jangan banyak cerita kepada anak-anak tentang orang lain yang kaya. Wah, Bapak itu kaya banget loh. Mobilnya tambah lagi. Kemarin Lamborghini. Lalu dia sekarang beli Porsche. Beli kuda jingkrak itu Ferrari. Besok mungkin dia akan beli pesawat pribadi. Kaya. Apa? Anda sudah membangun image kepada anak Anda bahwa menghargai orang itu karena orang itu punya apa? Salah. Ceritakanlah, diskusilah dengan anak Anda orang-orang yang berhasil berkorban, mencintai. Bukan berhasil mengumpulkan. I think that's not the beautiful life. The beautiful life not coming from I have. No. The beauty of life coming from sharing. Jadi ngobrollah dengan anak-anak orang-orang yang berhasil itu bukan karena banyaknya, bukan. Karena dia seringnya berbagi. Yang kedua, nilai keadilan dan kasih. Bagaimana orang tua memberi dengan sukacita. Apakah Anda
Ya nggak tahu ya di mana namanya, di Australia itu apakah ada tukang parkir atau tidak, nggak tahu apakah ada pengamen atau tidak. Di Indonesia kan ada pengamen atau tukang parkir gitu ya. Apakah ngasih 5.000 ke tukang parkir kita menuntut kembalian? Kembaliin gitu ya. Kenapa sih? Apakah 5.000 itu akan membuat Anda miskin? Apakah 5.000 itu akan membuat dia kaya? Enggak juga toh. Dan anak-anak akan melihat ketulusan. Bagaimana memberi pada saat orangnya, Pak kembalian, udah enggak perlu, ambil saja, silakan, enggak apa-apa. Itu anak akan melihat. Ini kasih. Dan yang terakhir, Bapak Paulus mengatakan, rela berkorban demi kebahagiaan orang lain. Bagaimana saya belajar dari ayah. Waktu ibu hamil anak kedua, saya ingat ibu hamil besar dan ayah pulang kerja, ibu masih belum masak dan ibu sakit. Akhirnya ayah berkata apa? Ibu istirahat saja. Ayah yang akan masak. Lalu ayah mengajak saya waktu masih kecil, kok kamu bereskan ini itu. Jadi ayah mengambil alih tugas ibu. Ini yang membuat saya melihat bahwa ini menjadi seorang ayah. Tidak tegaan melihat pasangannya sibuk sendirian. Saudaraku yang terkasih, inilah bagaimana caranya membangun sebuah religiositas beriman kepada anak. Jadi religiositas itu bukan semata-mata membuat anak Anda menjadi pandai memimpin doa. Religiositas itu adalah membuat anak Anda semakin peka akan kehadiran Tuhan melalui orang-orang yang lemah, melalui alam semesta, dan terutama melalui keluarganya. Bapak Rio, demikian sharing saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.